hingga mencapai 1,14 miliar rupiah, dan itu pun per bulannya. Kebayang nggak sih? Mengutip dari sejumlah sumber, Siska Cole memang berasal dari keluarga konglomerat nih. Halo guys, I'm Sukim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Untuk hari ini ada hal yang lagi rame banget diperbincangkan, dan ini juga menarik banget untuk kita bahas, yakni tentang Siska Cole dan juga Just No Limit yang udah go public katanya. Oh my gosh, is that right? But wait, tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama. Pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share kepada teman-teman yang lain juga ya. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Pasangan Just No Limit dan juga Siska Cole resmi mengumumkan hubungan mereka sebagai sepasang kekasih dengan cara berbagi konten di media sosial. Hubungan mereka juga diketahui setelah Just No Limit mengunggah video TikTok yang berjudul Bucin Sama Ayang. Dan aku yakin banyak dari kalian yang penasaran sih, gimana sih awal mereka kenalan, gimana sih mereka itu PDKT. Ya udah, tanpa banyak bacot, langsung aja kita bahas. Kita mulai dulu membahas tentang gimana sih gitu awal perkenalan dari Just No Limit dan juga Siska Cole. Dan yang akan kita bahas adalah bagaimana yang diketahui oleh publik secara luas, bukan di belakang publiknya. Just No Limit sendiri diketahui mengenal Siska Cole saat melakukan secara langsung main game Mobile Legends di YouTube. Nah kala itu, Justin juga meminta pendapatnya Siska terkait game yang mereka mainkan tersebut. Just No Limit juga menantang Siska Cole untuk bertanding, dan jika menang, Justin akan memberikan skin Mobile Legends. Alright, itu adalah awal perkenalan mereka yang diketahui banyak oleh publik. Lalu gimana sih mereka itu PDKT? Nah, meskipun memang tidak diketahui pasti kapan Justin dan juga Siska Cole mulai menjalin masa pendekatan, namun keduanya juga mulai sering berbagi konten nih. Mulai dari masak hingga main game bareng, so sweet kan? Hal tersebut juga dibagikan di YouTube Justin pada tanggal 6 September 2021 lalu. Siska Cole juga diketahui dekat dengan Jessica Jane yang merupakan adik dari Justin No Limit. Siska Cole dan juga Jessica Jane juga sering nih membuat konten bersama hingga memberikan kado ulang tahun. Dan pada akhirnya, Just No Limit mengumumkan bagaimana hubungannya bersama dengan Siska Cole pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 melalui konten TikTok. Dalam video tersebut, keduanya juga tengah menikmati keseruan di Pantai Ancol, dan Siska Cole juga berkomentar pada unggah tersebut dengan memanggil Just No Limit sebagai Ayang, disertai dengan emoticon hati merah. Lantas dibalas oleh Just No Limit dengan mengatakan, "Hello Ayang." Di balik hubungan mereka ada salah satu hal juga yang paling disorot oleh netizen, yakni tentang betapa sultannya mereka. Semua orang itu pasti udah pada tahu ya, dan ini juga bukan rahasia umum lagi. Baik Just No Limit dan juga Siska Cole itu kan sama-sama rich, sama-sama kaya. Dan bahkan mereka juga disebut sebagai pasangan sultan. Dan kalau seandainya mereka menikah, banyak yang berkomentar bahwa sekarang Rapatar itu punya saingan. Alright, ini menarik nih untuk kita bahas. Dari mana aja sih sumber kekayaan mereka, mulai dari Just No Limit sampai Siska Cole? Penasaran nggak? Ya udah, langsung aja kita bahas. Tapi kita mulai dulu membahas dari Just No Limit ya. Nah, untuk Just No Limit sendiri, seperti yang udah aku searching, ternyata ada beberapa sumber pendapatan utamanya. Untuk sumber pendapatan utamanya adalah YouTube. Nah, untuk informasi saja, pemilik nama asli Tobias Justin ini sudah membuka akun YouTube pada tahun 2017 silam. Awalnya, akun miliknya hanya memposting konten gaming, hingga membuatnya punya jutaan subscriber. Dan kini, ia juga membuat konten challenge hingga kolaborasi. Dan dilansir dari Nox Influencer, penghasilan Just No Limit diperkirakan mencapai 326,68 juta rupiah hingga mencapai 1,14 miliar rupiah, dan itu pun per bulannya. Kebayang nggak sih? Selain dikarenakan subscribernya yang sudah mencapai 24,5 juta, ia juga sudah memposting kanalnya sebanyak 1,8 ribu video dengan total penayangan hingga lebih dari 2,9 miliar kali ditonton. Selain itu, dia ini juga dikenal sebagai pro player. Perlu diketahui juga bahwa sebelum sukses menjadi YouTuber seperti sekarang, Just No Limit sebelumnya adalah pro player yang berprestasi. Ia juga pernah menjadi juara 2 dunia musim keempat dalam pertandingan Mobile Legends. Di musim berikutnya, ia juga berhasil meraih juara pertama. Dan kemenangannya dari berbagai pertandingan e-sport ini juga menjadi sumber penghasilannya di awal karirnya. Yang berikutnya adalah dia juga bergabung di tim profesional. Nah, Just No Limit itu juga pernah bergabung dengan tim profesional EVOS, namun memutuskan keluar pada tahun 2019. Nah, saat masih berada di EVOS, ia mengantongi sekitar 6 juta rupiah per bulannya. Penghasilannya ini juga belum termasuk berbagai bonus yang didapatkan jika berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan. Pastinya dengan rekornya sebagai juara dunia nih, ada banyak pertandingan yang berhasil dimenangkan dan juga membuatnya mendapatkan banyak bonus. Ia juga pernah menjadi bagian dari Pro Scene Mobile Legends. And next, dia ini juga pernah menjadi Duta Piala Presiden Esport. Nah, pada tahun 2019, Just No Limit ditunjuk oleh pemerintah Indonesia sebagai Duta Piala Presiden Esport.
Hal ini pastinya mendatangkan keuntungan juga nih secara finansial bagi seorang Just No Limit. Ia juga semakin dikenal di dunia game, dikarenakan segudang prestasinya serta penunjukannya sebagai duta. Prestasi Just No Limit sebagai gamer profesional juga sudah diakui. Hal ini dibuktikan dari banyaknya penghargaan yang sudah diraih olehnya. Pada tahun 2018 misalnya, yaitu dianugerahi penghargaan Digital Persona of the Year dalam ajang Indonesia Choice Award 5.0. Selain itu, Just No Limit juga meraih penghargaan MLBB All Stars 2020 Indonesia 515 E-Party pada tahun 2020. Dengan banyaknya penghargaan yang sudah diraih tadi, kebayang nggak sih berapa jumlah bonus yang sudah didapatkan oleh Just No Limit? Ada yang memberikan nominalnya? Ntar langsung aja sampaikan bagaimana kesotoyan kalian di kolom komentar. I want to know about that. Habis dari Just No Limit, sekarang kita akan move on untuk melihat bagaimana sumber kekayaan dari seorang Siska Cole. Mengutip dari sejumlah sumber, Siska Cole memang berasal dari keluarga konglomerat nih. Dia itu adalah keponakan CEO Tencent Holding Ma Huateng yang juga merupakan salah satu orang terkaya di China. Kedua orang tua Siska Cole juga bekerja loh di tempat sana. Nah, tidak hanya mengandalkan kekayaan dari orang tuanya saja. Konten TikTok buatan Siska Cole dan sang adik juga sempat viral. Keduanya memasak nasi goreng seharga 400 juta rupiah dan memakan jamur dengan harga 6,5 juta rupiah. Dan bahkan berbagai menu-menu yang unik dari Siska Cole itu juga menuai reaksi yang beragam dan juga menjadi viral di kalangan netizen. Sempat ngebuat es krim dari nasi kuning kalau nggak salah, atau nggak dari McD-nya BTS deh. Aku ingat tentang hal tersebut. Selain itu, Siska Cole yang aktif di YouTube dengan jutaan subscriber ini dikabarkan mampu menghasilkan 426 juta rupiah dalam waktu sebulan saja dari adsensnya. Debak kan? Belum dari YouTube, belum dari endorsement, belum dari kekayaan orang tuanya. Kebayang nggak berapa jumlah kekayaan dari seorang Siska Cole? Jadi guys, kesimpulannya adalah dikarenakan mereka juga sama-sama kaya, sukses di usia muda, dan tidak hanya mengandalkan kekayaan orang tua saja, inilah yang membuat banyak orang berpendapat bahwa mereka ini merupakan pasangan sultan. Dan gak heran juga sih melihat bagaimana komentar netizen yang menyebutkan bahwa jika mereka punya anak, anaknya ini akan menjadi saingan Rafathar, menjadi anaknya para sultan. Seperti itu guys. Dan menurut aku secara pribadi nih, mereka juga akan menjadi salah satu couple terfavorit di Indonesia. Kenapa mereka itu menjadi couple terfavorit? Menurut aku ada banyak hal sih. Yang pertama, mereka itu juga punya chemistry, punya kecocokan, terlihat romantis tanpa menunjukkan keromantisan mereka dengan seintim mungkin. Jadi dengan saling tatap-tatap saja ataupun saling memberikan komentar dan juga menunjukkan perhatian mereka di sosial media, itu juga sudah menunjukkan keromantisan mereka tanpa bertindak yang terlalu lebih seperti itu. Alasan yang kedua adalah dikarenakan menurut aku mereka juga no drama ya. Mereka juga dikenal oleh publik dikarenakan punya prestasi, bukan dikarenakan kontroversi. Dan yang ketiga mungkin dikarenakan mereka juga akan no drama ya. And how about your opinion? Apa alasan yang membuat mereka akan menjadi couple terfavorit di Indonesia? Entar langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well guys, akhir kata kita doakan semoga hubungan mereka langgeng dan juga sampai ke jenjang pernikahannya. Sekian aja untuk hari ini, I'm Sulky pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan bagi dalam ucapan, sikap, dan mungkin ada salah informasi. Entar langsung aja koreksi di kolom komentar. See you next time. Goodbye.